Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sari-sari ini pun jiwa kuraga kusuk matu madep mantep mantra sak sadolana kabeh konjoku kok oleh salah bagi sadolana Allah sangi jabai. Enggak mudah soalnya untuk masuk ke jauh dalam diri manusia itu kan harus melewati, ya kalau istilah mbah saya dulu itu melewati nafsu 9 yang ada di tubuh kita itu. Nah, Santri goblok, santri pergi ngeblok. Salam. Mbah kabarin Mbah. Alhamdulillah. Saya Ini kan tadi kita sudah tempatnya Mbah Mustofir ya. sama kabar. Menurut panjenengan itu Mbah Mustofir itu orang itu betul kayak bagaimana itu? Cara memahaminya atau sudut pandangnya Mbah Mustofir menurut Bapak semua itu seperti apa? Menurut pandangan Bapak semua Siap sendiri ya? ya? Iya. Kalau tak obong depannya riyen. Dia sekedap nggih, Nak. Niki tak mbae tak izin nih kali eyange sing teng mriki. Nggih Mbah nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sari-sari ini pun jiwa kuraga kusuk matu madep mantep mantra sak sadolana kabeh konjoku kok oleh salah bagi sadolana Allah sangi jabai. Iya lek takon wae. Kan tadi Mbah Kasmo kan udah tepatnya Mbah Kober ini menurut pandangannya Mbah Kasmo sendiri tentang Mbah Kober itu bagaimana ya? Sudut pandangnya Mbah Kasmo tentang Eyang Kober ini dan beberapa nama pertapakan Ratu Kober di sini itu bagaimana? Pandu sudut pandangannya Mbah Kasmo sendiri dari pemahaman ilmu spiritual yang Mbah Kasmo alami selama ini jalani. Sebenarnya Mbah Kober itu sebenarnya ada titisan dari leluhurnya dari sejak kecil, makanya punya pendirian yang kuat tentang ilmu yang dianut seperti kapisayan, tentang keyakinannya apa itu ibu bumi Bapak Angkoso. Jadi menurut Mbah Kasmo itu hal itu juga apa ya? Itu seperti ini gitu Mbak ya, apa ya? Kayaknya seperti apa? Bener gitu lah. Maksudnya tuh kayak sebenarnya itu ajaran-ajaran yang memang dari leluhur atau memang ini. Jadi memang sesuatu yang nggak bisa dipelajari gitu ya kalau dari turunan itu atau bagaimana? Atau memang sesuatu yang bisa diupayakan atau Jadi bisa? sebenarnya begini, yang di saya Mbah Kober itu sebenarnya itu ilmu ajaran tauhid asli. Oh. Jadi, Cuman beda pelafalan aja kalau menurut saya. oh gitu. Jadi sebenarnya justru puncak tauhid ya sebenarnya. Itu puncak tauhidnya. Jadi jauh sebelum Islam masuk di tanah Jawi. Nek wong Jawi biyen niku Jabang Bayi Worawari niku saking tepung Jawi niku Jabang Bayi Worawari. Itu peradaban tentang ketuhanan itu pun sangat tinggi teng Pulau Jawa niku. Jadi sebenarnya kayak pandangan-pandangan di luar kalau Mbah Kober ini nggak punya agama, nggak punya ketuhanan itu sebenarnya sangat kaprah kan Mbah ya. Ya, tentu sangat kaprah. Orang yang dijalanin Mbah Kober itu juga intinya dari agama itu sendiri. Oh justru puncaknya itu. Iya. Nah, kalau yang dijalani kebanyakan orang itu kan rata-rata hanya kulitnya. Jadi justru yang pemahamannya Mbah Kober itu justru inti sarinya kayak. Iya, itu inti sarinya dari agama aja. Jadi sebenarnya juga sebelum Islam datang itu di sini di Pulau Jawa ini sudah ada peradaban yang apa yang punya kepercayaan yang memang sebenarnya sudah ada ya, kayak itu. Jadi Mbah Kasmo ini membenarkan gitu intinya itu, membenarkan sudut pandangnya Mbah Kober ini. Iya, itu dari perspektif saya emang seperti itu. Jadi memang. Tapi untuk kebanyakan orang-orang yang masih belajar di ilmu syariat ya tetap bertolak belakang.
jadi apa ada ini ya, ada apa? Jadi kalau bisa saya gambarkan begini ya, yang coba. dijalani Mbah Kober itu sebuah isi. Nah kalau yang orang-orang yang kontra itu kan masih sebatas di kulitnya. Jadi masih belum sampai ke intisarinya Iya, belum ilmu sampai ke sini. sesuatu itu ya, ilmu itu gitu ya. Tapi ilmu yang hakikat itu kan isi sebenarnya. Nah dengerin ya saudara. Jadi menurut perspektif Mbah Asmo, Mbah Kober ini justru ilmu tingkatnya itu di atas, saudara-saudara. Jadi apapun pendapat Anda itu hak pribadi masing-masing ya. Ini cuma perspektif. Jadi alangkah baik dan bijaksananya kalau kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang banyak agar kita tidak mengejudge atau berusaha menjadi Tuhan yang tanpa sadari kita menjadi Tuhan. Bagaimana Mbak Asma apakah seperti itu? Ya seperti itu juga bisa. Memang kalau di zaman yang sekarang ini kan memang harus seimbang antara kulit dan isi itu. Jadi logika sederhananya gini, kalau isi jatuh itu kita juga nggak doyan kan. Iya betul. Kalau isi itu tanpa kulit juga mudah terkontaminasi barang-barang yang kotor. Ya, jadi memang seharusnya itu harus satu paket. Iya. Antara biji, kulit dan isi harus nyawiji gitu. Iya, Gitu. Jadi kita nggak boleh mengambil kulitnya saja, juga kalau bisa semuanya harus kita. Tapi emang kalau Mbah Kober kan emang itu khasanah dari dulu yang dia dapat kan, ini ada begitu. Tapi gini Mbak, maksudnya ada sesuatu yang diajari yang sekarang Mbah Kober alami itu bisa nggak sih dipelajari orang lain, atau memang itu sesuatu yang sifatnya itu turun temurun gitu? Atau memang kata bakat, atau memang bisa dipelajari gitu ya? Atau bisa dipahami, mungkin saya harus belajar ke satu guru ke guru lain untuk mendapatkan hal itu, atau memang itu udah turunan? Tetap bisa. Oh sebenarnya bisa juga Mbak ya kayaknya. Cuman ya nggak mudah, soalnya untuk masuk ke jauh dalam diri manusia itu kan harus melewati, ya kalau istilah mbah saya dulu itu melewati nafsu 9 yang ada di tubuh kita itu. Nah, jadi barang-barang yang masuk di dalam diri manusia itu harus maunya yang bersih, yang suci. Ya, yang bikin kotor kan nafsu kita yang digambarkan 7 lubang di sini dan 2 lubang di. Enggak, ini mungkin pemirsa ini kurang paham, Mas. 9 lubang itu beri contoh salah satunya itu apa? Misalnya. Iya. Itu yang nafsunya manusia itu, coba. Kayak mata 2 ini kan. Oh iya, berarti mata 2, telinga 2, 4. Hidung 2, 6, bibir 1, 7, ini bawah belakang 9. Nah itu jadi 9 nafsu yang dimaksud itu ya. Berarti ada di dalam indera kita juga ya ternyata. Di jasad kita juga. Tanpa itu terkendali akan sulit masuk ke dalam diri. Jadi sampai mencapai seperti Mbah Kober tadi. Ya. Emang secara lahiriah kayak beda sama orang-orang umum kan ya. Karena emang nafsunya kan terkendali. Jadi kayaknya lebih nyantai, lebih tenang, lebih bisa mengendalikan diri gitu ya. Jadi yang keluar ya cuma hanya yang bagus-bagus saja. Oke, saudara-saudara sampai di sini dulu ya. Jadi ini pendapat dari Mbah Kasmo. Mbah Kasmo. Jadi seperti itu. Jadi apapun pendapat kalian tentang Mbah Kober, ya alangkah lebih baik dan bijaksananya kalau kalian itu melihat dari sudut pandang atau perspektif yang banyak, agar kalian semua tidak tidak sadar itu menjustifikasi gitu. Karena setiap orang itu kan punya keyakinan masing-masing yang tentu saja harus kita hormati, kita sebagai generasi bangsa gitu.